يا مأسر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنست والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadani li hadzal iman wal islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. ولقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية. صدق الله العظيم. Ayyuhal hadirun, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang mulia ini, sekaligus kita berada di rentetan 3 bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah,
marilah kita kembali menghadirkan hati kita atas kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berkomitmen terhadap diri kita sendiri untuk selalu meningkatkan mutu kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti selalu mawas diri, introspeksi diri, bagaimana semua amaliyah perbuatan kita selalu berdasarkan atas perintah-perintah Allah, dan berusaha dengan semampu mungkin untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan berbekal takwa Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan kita berada di dunia yang semua serba fana dan sementara ini. Terlebih lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kebahagiaan yang kekal abadi. Ya hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada bulan-bulan yang mulia. Apalagi mungkin hanya beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang menjadi kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu perlulah kiranya kita menengok sejenak apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ayyub. 3 hal tersebut amatlah singkat, tetapi merupakan inti dari kegiatan kita dalam beramaliyah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza kumta ila sholati, idza kumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi." Ketika kamu melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan sholat, maka kita harus beranggapan bahwa ibadah tersebut, sholat tersebut adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakannya. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita sholat, kalau kita ibadah, seakan-akan ibadah kita, sholat kita merupakan ibadah yang terakhir, maka kita akan benar-benar memperhatikan syarat dan rukun sholat tersebut. Kita akan benar-benar memperhatikan sah dan diterimanya sholat tersebut. Dan sholat tersebut tidak hanya akan sekedar menggugurkan kewajiban, dan sholat yang kita lakukan merupakan terakhir kali tersebut merupakan sholat yang benar-benar bermutu, bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan tersebut merupakan setahun sekali diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan ibadah puasa, maka kita berniat seakan-akan Ramadan ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan benar-benar menjaga amanah tersebut. Puasa kita akan benar-benar bernilai karena kita akan memperhatikan syarat dan rukunnya, kita akan memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa,
Bahkan kita akan tetap menjaga hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa. Karena kita sadar bahwa hal tersebut merupakan kesempatan yang terakhir kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pesan selanjutnya dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara dengan perkataan yang sekiranya nanti di akhirnya kita akan memohon maaf atas perkataan yang telah kita laksanakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa harus berhati-hatinya kita di dalam berbicara, betapa harus hati-hatinya kita mengeluarkan perkataan, bahkan perkataan perbuatan yang keluar dari lisan kita menjadi indikator salah satu keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang masih menganggap Allah sebagai Tuhan dan yakin terhadap hari akhir akan datangnya balasan bagi manusia, maka falyakul khairan, berkatalah dengan bagus, aw liyasmut, kalau tidak bisa berbicara bagus lebih baik diam. Begitu besarnya agama kita Islam menganjurkan kita untuk selalu menjaga dan menjaga lisan. Karena apa yang keluar dari lisan kita, apa yang sudah terlanjur kita ucapkan, kita tidak akan bisa mencabutnya lagi. Dan apalagi ketika hal itu telah mengenai hati seseorang dan menyakitkan hatinya, maka kita pun juga tidak akan bisa menariknya kembali. Allah benar-benar memberi peringatan yang keras kepada kita akan menjaga lisan, karena lisan walaupun kecil tetapi ketika salah penggunaan akan bisa membawa madarat atau membahayakan bagi diri kita sendiri. Ayyuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita dimanja oleh sebuah teknologi media sosial. Kita bisa melihat beberapa postingan dari orang-orang yang mungkin tidak kenal atau orang-orang yang sudah kita kenal, dan dengan bebasnya kita memberikan komentar terhadap tersebut, bahkan dengan kata-kata yang kasar. Bahkan ketika kita menghadapi orangnya tidak berani mengatakan, ketika di dalam media sosial kita pun berani mengatakan, menuliskan dengan kata yang kasar. Tulisan yang kita sampaikan pada media sosial itu adalah merupakan perwujudan dari kata-kata kita. Dan kalau itu sudah keluar, maka tulisan merupakan perwujudan nyata dari perkataan kita. Maka itu, marilah kita tetap menjaga kata-kata ataupun yang menjadi perwakilan kata-kata kita itu berupa tulisan. Hal ini pun juga memberi pelajaran kepada kita. Kita harus berhati-hati di dalam hubungan antar manusia. Di dalam bertransaksi kita tidak menggunakan kata-kata, tapi kadang menggunakan wakil, tulisan, perjanjian, dan lain-lain. Berhati-hatilah sebelum perjanjian antara seorang dengan seseorang, karena jangan-jangan itu akan merugikan kita esok hari dan bahkan akan membahayakan kita di esok hari. Rasulullah dengan tegas menjelaskan bahwa menjadi sebuah qawaidul fikih, la dororo wala diroro, tidak ada kebolehan membahayakan diri sendiri dan tidak ada kebolehan
untuk membahayakan orang lain. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Pesan selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Dan janganlah kita bergantung atau berharap terhadap sesuatu yang berada atau di bawah kekuasaan manusia. Kita tetap berhubungan dengan manusia. Tiap hari kita tetap berinteraksi dengan manusia. Tetapi Rasulullah menegaskan, tetapi kita tidak boleh berharap besar terhadap sesuatu yang ada pada diri manusia. Bisa jadi kita mempunyai teman sebaya, perjuangan sesama, dan di lain waktu Allah memberikan nasib yang berbeda terhadap teman kita. Melejit karirnya menjadi sebuah pejabat, menjadi seorang penguasa, dan kita berharap teman kita yang meraih kesuksesan tersebut untuk bisa menolong kita. Hal ini malah sering menjadi penyesalan terhadap kita sendiri. Maka dari itu, janganlah kita berharap kepada manusia, karena manusia itu sendiri hal yang lemah. Untuk apa kita berharap penuh terhadap makhluk, yang makhluk itu sendiri pun untuk membahagiakan dirinya pun juga masih membutuhkan orang lain. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qanaah, menerima adanya, menerima apa saja yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan berhusnudon, berprasangka baik dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bila kita bisa mempertahankan 3 pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dalam menjalankan berbagai macam bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minhu wa minni tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyatan wa ta'zima. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin wa tabi'ina tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumiddin.
warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma bi jahi sayyidil anbiya wal mursalin wa bi karamati awliyaikal mukarramin unsurillahumma man nasradin wa akhdhul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة